Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Aldo Rianto Susilo dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 41122126. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai memori internal dan memori eksternal dalam komputer. Materi ini sangat penting dalam pengantar organisasi komputer karena berkaitan langsung dengan bagaimana komputer menyimpan, mengakses, dan memproses data. Nah, jadi di sini adalah ada memori, ya kan? Jadi memori itu dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Dan memori komputer itu merupakan tempat penyimpanan data atau instruksi yang digunakan oleh sistem komputer. Dan memori ini memungkinkan CPU untuk melakukan proses pengolahan data dengan cepat dan teratur. Secara umum, jadi memori ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, jadi memori internal itu untuk penyimpanan data, instruksi, hasil proses. Ini untuk internal, supaya komputer dapat bekerja dengan efisien. Kemudian yang kedua adalah memori eksternal. Jadi terhubung dengan CPU untuk proses komputasi dan digunakan saat komputer sedang berjalan. Jadi seperti RAM, ROM, dan cache memory. Nah, kemudian memori internal adalah memori yang berada langsung di dalam sistem komputer dan berhubungan dengan CPU. Dan memori ini digunakan saat komputer sedang berjalan atau memproses data. Karena digunakan secara langsung oleh prosesor, memori internal itu memiliki kecepatan akses yang tinggi. Karena kalau kecepatannya rendah, pasti otomatis komputer juga berjalan dengan lambat. Nah, jadi dari CPU itu, fungsi dari memori internal itu supaya CPU dapat bekerja secara real time dan juga secara efisien. Nah, memori internal ya RAM, itu ROM, cache memory, gitu kan. Maksudnya ini di dalam internal dari CPU-nya gitu. Nah, kemudian karakteristik dari memori internal. Jadi yang pasti aksesnya sangat cepat. Kemudian dari kapasitas dan harga untuk memori internal itu biasanya lebih kecil dibanding memori eksternal. Namun dari harganya ini karena pertama dia teknologinya lebih cepat dan juga kecepatannya jauh lebih tinggi dibanding memori eksternal. Nah, kemudian sebagian memori internal ini bersifat volatil, jadi data yang tersimpan itu mungkin hilang ketika komputer dimatikan atau listrik terputus. Contohnya ya RAM gitu. Ketika RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Dan kemudian memori internal juga berhubungan langsung dengan CPU. Dan hal ini untuk mendukung proses komputasi secara real time. Tanpa memori internal, CPU itu tidak bisa menjalankan instruksi dan memproses data dengan baik. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut, yaitu tentang RAM. RAM atau Random Access Memory. Jadi RAM di sini adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan aplikasi dan proses sistem operasi. Jadi sederhananya adalah istilahnya penyimpanan sederhana, penyimpanan sementara gitu ketika CPU sedang berjalan. Nah, ketika komputer dimatikan, data RAM akan hilang. Jadi terhapus gitu. Karena kan aplikasinya benar-benar ketika CPU di shutdown, jadi aplikasi udah tertutup semua. Nah, semakin besar RAM-nya, semakin baik pula kemampuan untuk multitasking komputer. Karena misalnya di RAM 8 GB, otomatis misalnya menjalankan 10 aplikasi. Nah,
ketika kita mau menambahkan aplikasi lain lagi yang kita buka di background, misalnya 10, 15, lama-lama mungkin akan mempengaruhi kinerja dari komputer karena memori yang digunakan tidak cukup. Nah, lain ketika kita menggunakan RAM 32 GB atau 64 GB gitu. Karena pasti kapasitas untuk menampung jumlah aplikasinya lebih banyak. Nah, tapi jadi ya bisa dibilang RAM ini juga cukup penting terhadap kinerja dari komputer gitu. Nah, tapi ini pada yang berlaku itu banyak macam ya. Ada SRAM, ada DRAM, ada SDRAM, ada DDR-RAM. Nah, nanti ini berbeda-beda teknologinya dan juga bahkan sampai LPDDR atau low weight RAM jadi lebih sederhana gitu untuk mobile. Nah, kemudian ada ROM atau read only memory. Nah, read only memory ini untuk penyimpanan yang bersifat permanen biasanya. Biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau data BIOS gitu. Jadi data di dalam ROM ini nggak bersifat volatil ya. Jadi benar-benar sekali tersimpan ya untuk seterusnya kecuali dihapus gitu. Nah, ROM ini sangat penting karena berisi instruksi awal ketika komputer dinyalakan. Jadi dan jenis-jenis ROM ini berkembang seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan pemrograman ulang yang lebih fleksibel. Jadi ada PROM, EPROM, dan sampai sekarang itu ada flash ROM. Nah, yang kemudian jadi cache memory. Nah, cache memory ini merupakan memori berkecepatan yang sangat tinggi yang berada dekat dengan prosesor. Dan cache ini digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses CPU, sehingga proses pengolahan datanya menjadi lebih cepat dan lebih baik. Kemudian semakin besar cache yang dipunyai oleh komputer tersebut, biasanya performa prosesornya juga lebih baik. Jadi cache ini tuh seperti data cadangan atau data yang istilahnya dimasukkan ke dalam memori dan biasanya sering dipanggil kembali gitu. Mungkin kita kalau bisa lihat di Android itu kita bisa cek di cache-nya misalnya seperti aplikasi Instagram. Nah, kenapa kok kita bisa ngeload aplikasi Instagram yang dengan isi foto, video dari teman-teman kita. Nah, tapi tanpa memerlukan loading yang lama. Nah, itu fungsi dari cache. Jadi memang aplikasi mendownload sejumlah data atau foto atau video. Nah, itu disimpan ke dalam memori internal. Jadi supaya nanti ketika dibutuhkan tinggal panggil kembali gitu. Jadi tidak perlu mendownload lagi atau mengunduh lagi gitu datanya. Jadi proses ini bisa jauh lebih cepat ketimbang harus mendownload ulang gitu. Nah, untuk cache pun juga ada level-levelnya ya, ada L1, L2, L3. Nah, ini nanti untuk ini adalah termasuk di teknologinya ya, jadi lebih tinggi ya, otomatis lebih cepat, lebih besar, lebih baik cara kerjanya. Nah, untuk kemudian untuk memori eksternal. Nah, memori eksternal adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Berbeda dengan memori internal, memori eksternal ini memiliki kapasitas yang lebih besar. Namun biasanya kecepatannya itu lebih lambat gitu. Jadi data yang disimpan itu bisa terus kita gunakan dan kita akses dalam jangka panjang. Namun kecepatan baca dan tulisnya mungkin lebih rendah gitu, seperti hard disk gitu kan, atau hard disk eksternal, flash disk gitu. Biasanya kecepatan bacanya itu jauh lebih rendah. Nah, ini contoh memori eksternalnya ada hard disk dan SSD. Kalau hard disk mungkin sedikit lebih lambat ketimbang SSD. Dan flash disk yang kecil kita bisa bawa kemana-mana. Nah, mungkin dulu ada CD atau DVD dan ini untuk
eh, yang lama ya, sekarang mungkin sudah nggak digunakan lagi, atau memory card. Nah, ini memory card biasanya untuk handphone atau tablet gitu, atau mungkin laptop juga ada yang pakai. Nah, kemudian perbandingan memori internal dan eksternal. Jadi memiliki karakter yang berbeda, tapi ya hal ini saling melengkapi gitu, karena tetap memerlukan memori internal untuk CPU itu dapat bekerja, dan juga perlu juga memori eksternal karena untuk menyimpan gitu kan, untuk data-data yang penting seperti foto, video, atau mungkin data-data seperti kantor gitu. Nah, itu pasti perlu memori eksternal gitu. Dan eh, kalau keunggulannya ya internal pasti lebih cepat, tapi otomatis jauh lebih mahal gitu. Kalau untuk eksternal kapasitasnya besar, tapi untuk untuk harganya mungkin lebih terjangkau, tapi kecepatannya rendah gitu. Jadi dua memori ini bisa saling melengkapi sih. Nah, ini contoh penggunaan nyatanya, yaitu misalnya RAM itu untuk membuka game atau aplikasi. Nah, kalau cache itu mempercepat loading data yang seperti tadi saya sampaikan, kemudian SSD itu menyimpan sistem operasi. Nah, ini SSD atau HDD ya, jadi untuk menyimpan operasi. Nah, kemudian flash disk itu untuk memindahkan file yang kecil gitu kan, yang nggak terlalu besar. Nah, jadi kesimpulannya, memori merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem komputer modern. Tanpa memori, komputer tidak mungkin menyala atau dapat menyimpan data atau menjalankan instruksi atau memproses informasi. Karena memori internal dan eksternal itu memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama krusial, dan keduanya itu saling melengkapi untuk menciptakan sistem komputer yang efisien dan fungsional. Jadi pemahaman tentang karakteristik masing-masing jenis memori diharapkan itu membantu pengguna untuk mengoptimalkan kinerja komputer sesuai kebutuhan. Ya, kemudian ada kecepatan proses, yaitu memori internal seperti RAM dan cache itu berfungsi untuk mendukung CPU secara langsung karena kecepatan aksesnya yang tinggi, dan sedangkan untuk memori eksternal seperti HDD atau SSD itu fokus pada kapasitas penyimpanan yang besar dan biaya yang lebih terjangkau. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.